Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat 4 sampai seterusnya ini berbicara tentang janji Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, Zakir Naik mengatakan bahwa ayat ini merupakan nubuat kedatangan nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, apakah benar demikian? Apakah Nabi Muhammad bisa sama dengan Roh Kudus Tuhan? Nanti kita bahas, namun sebelumnya mari kita melihat video ini terlebih dahulu. Me and giving glad tidings of a messenger to come whose name shall be Ahmad. And when we read the New Testament, there are several prophecies of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the New Testament. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. It says, Jesus Christ, peace be upon him, says, I shall pray to my Father to send you a comforter who shall abide with you forever. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. And when the comforter will come, whom my Father will send, he will glorify me. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter shall not come. For if I depart, shall I send him? Many of the Christians say that this comforter refers to the Holy Spirit. Now, carefully note the prophecy of Gospel of John, chapter number 16, verse number 7 says, Nevertheless, I tell you the truth. Jesus Christ, peace be upon him, is saying, Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. The criteria for the Comforter to come is that Jesus Christ, peace be upon him, should depart. Only if he departs, will the Comforter come. We know that the Holy Spirit was there when Jesus Christ, peace be upon him, was being baptized. The Holy Spirit was also there before Jesus Christ, peace be upon him, was born. He was in the womb of Elizabeth. Several places it's mentioned in the Bible. So surely this comforter cannot refer to the Holy Spirit. And furthermore, the word comforter, if you go to the Greek and Aramaic, the present scripture, it says it is paraclete. And they translate comforter. Paraclete actually means an advocate. And if you go and do research, the right word is parakletos, which means one who praises, or one who is worth praising, irrespective which is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irrespective whether it is parakletos, the one who praises, or the praiseworthy, or it is paraclete, whether advocate or comforter, alhamdulillah, all these meanings befit no one better than the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Further, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. He shall show you things to come. This prophecy says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Jesus Christ, peace be upon him, tells the people, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. You know, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whatever was revealed to him, he spoke verbatim. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. Baik, saudara Tuhan, itu video Zakir Naik yang barusan kita lihat. Ya, beliau mengatakan bahwa Injil Yohanes 16 ini, atau Injil Yohanes pasal 16 ini, nubuat tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, saudara Tuhan, apakah benar demikian bahwa Injil Yohanes pasal 16 ini merupakan nubuat tentang Nabi Muhammad? Nah, saudara Tuhan, sebenarnya tidak demikian. Injil Yohanes pasal 16 ini merupakan janji Tuhan kepada murid-muridnya bahwa ketika dia pergi kepada Bapa, dia pergi ke sorga, maka dia akan mengutus Roh Kudus bagi murid-muridnya dan juga bagi orang percaya, sehingga iman mereka diteguhkan, saudaraku dalam Tuhan. Dan banyak ayat sebenarnya yang dijelaskan di sini bahwa ini adalah Roh Kudus, namun
ada beberapa ayat saya kutip ya. Di dalam ayatnya yang ke-8, mari kita perhatikan. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Ya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sekali lagi, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus ini akan datang menginsafkan dunia ini karena dunia ini ya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus ini datang untuk meneguhkan iman orang-orang percaya supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apakah Nabi Muhammad datang untuk meneguhkan iman orang percaya sehingga mereka semakin percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tentu bukan, saudaraku dalam Tuhan. Jadi kalau Muhammad datang bukan untuk meneguhkan iman orang percaya supaya mereka percaya kepada Yesus, maka ayat ini tidak cocok untuk Muhammad, saudaraku dalam Tuhan. Ya, nah di ayat lain atau di kitab lain kalau kita melihat siapa sih Roh Kudus ini? Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 16 dan seterusnya saya baca di sana. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ya, jadi Yesus di sini menyebutkan nama Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus di sini setara dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan kedua, apakah Nabi Muhammad setara dengan Allah? Tentu tidak. Jadi ayat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ini tidak cocok tentang Muhammad atau bukan merupakan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Nah, saudara Tuhan, ayat lain di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 di sini dituliskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ya, jadi kalau Roh Kudus Tuhan datang lalu dia meneguhkan iman orang percaya, maka mereka menjadi saksi Yesus Kristus sampai ke ujung bumi, saudaraku dalam Tuhan. Lagi-lagi ya, ini menunjukkan bahwa seorang penghibur atau Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 16 tidak merujuk kepada Nabi Muhammad, bukan merupakan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Karena firman Tuhan mencatat, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Ya, kamu akan menjadi saksiku. Semua orang yang diberkati oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, maka mereka menjadi saksi Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya bahwa Injil Yohanes pasal 16 bukanlah tentang nubuat Nabi Muhammad, tetapi Roh Kudus, tentang Roh Kudus yang akan datang dan sudah datang, saudaraku dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi sangat ngawur Zakir Naik mengatakan bahwa Injil Yohanes pasal 16 itu merupakan nubuat tentang nabinya dia, yaitu Nabi Muhammad. Tidak tepat dan tidak sesuai. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.